narasumber yang hadir, kemudian panitia dan seluruh. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan menjadi bagian penting dari gerakan bersama mewujudkan dunia yang aman dan sehat bagi anak-anak Indonesia. Demikian sambutan singkat pada kesempatan kali ini, dan kita akan memulai dengan narasumber yang pertama. Kita akan buka kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan dan pembukaan kepada yang kami hormati Bapak Haji Yudi Syaril. Terima kasih Pak, semangatnya begitu luar biasa. Baik, kakak-kakakku, teman-temanku, rekan-rekanku, Bapak Ibu sekalian, aku mau tanya dulu. Di rumah, nemenin anak main, nemenin adik main, atau ngajak anak main? Nemenin apa ngajak? Jawab dong, apa nggak pernah? Bodoh amat gitu katanya. Nemenin apa ngajak? Wah, ada yang nemenin, ada yang ngajak, tapi nggak pernah. Kalau nemenin, main aja. Maknya main sendiri, anaknya main. Kalau ngajak, bermain bersama. Kalau nemenin, nah anaknya main handphone, main gawai gitu kan, entah dari dunia mana dia ketemu. Lihat anak-anak sekarang, mohon maaf sekali, dari bahasanya ya, kita kayaknya di rumah ngajakinnya baik-baik ya ibu-ibu ya, tapi kenapa selalu ada ibunya enak di belakangnya? Biasanya dari mana? Dari gawainya gitu. Kalau kita bicara, kalau di era dulu, di era perubahan dunia teknologi, kalau sekarang dunia itu gampang banget. Scroll sosmed, dunianya udah baru. Scroll lagi, dunianya baru lagi. Ya. Jadi kayaknya cepat sekali mereka akan menangkap informasi, dan dari mana aja tanpa difilter. Jadi fungsi kita bermain mereka adalah kita tahu nih dunianya adik-adik kita, anak-anak kita lagi di mana. Nah, kalau kita sudah tahu perannya pemerintah apa nih gitu kan? Atau jangan-jangan gini, biarin deh anak-anak saya, adik-adik saya, handphone saya awal kita yang beli, ngapain sih diatur-atur? Ya, biarkan saya mengatur anak-anak saya. Pemerintah nggak usah ikut campur untuk mengatur anak-anak saya. Mungkin ada yang kayak gitu. Karena udah ribet deh diatur, ini ngapain aja anak punya sosmed diatur, punya gawai diatur, punya Instagram jatuh ini itu oke. Ya. Saya nggak akan ngasih jawaban karena saya juga nggak tahu apa-apa. Saya pengen tahu dan dapat informasi dari yang merancang undang-undangnya langsung ya. Baik, untuk itu dengan sekalian kita akan ke sesi talk show kita yang pertama. Nanti kita akan juga buka sesi tanya jawab terkait tentang undang-undang ini, dan ini bisa jadi pedoman untuk kita semua nih Bapak Ibu sekalian ya. Pedoman apabila nanti akan ada aduan-aduan juga bisa nih, karena kita juga akan menginformasikannya di sesi ini. Untuk itu boleh kasih tepuk tangan ada Kak Saryati Dinasilellahi selaku perancang peraturan undang-undang direktur pengawasan ruang digital dan Komdigi. Selamat pagi. Cek dulu mikrofonnya. Ini ibu-ibu tuh begini, tasnya dibawa kayak ibu ya, nggak mau ada ketinggalan gitu. Ada surat utang gitu deh, sini mikrofonnya aku cek dulu coba. Sini dulu. Oke, aman. Nggak boleh. Iya ya. Iya, ini aku ini stabiloin. Kasih. Siap. Anak berapa di rumah? Satu aja udah ngeh gitu ya. Usia anak saya itu sekarang SMP. Oh, lagi susah-susahnya ya, lagi sisi aku banget nih gitu tuh dari psikologi, lagi masa pertumbuhan. Ingin mencari jati diri. Siapa sih? Nah gitu ya, makanya aku mau tanya awal gitu, takutnya gini, ada juga narasumber yang mas aku masih single, aku belum tahu mau usin anak. Nah jadi gak relate sama kita gitu kan. Di sini relate karena banyak ibu-ibu, banyak kakak-kakak mungkin
Ya pasti dong, pasti cewek orang tuh yang kawan terlibat kali ini sih bisa ketemu gitu ya. Karena gini, nanti saya nanya, ajak main apa temenin main? Kata-kata sih ngajak main ya, oke. Suka ngeliat sosial media atau gawai adik-adiknya nggak? Nah, terus pasti dia tanya lagi, sampai sih kita ribet banget ngurusin, saya bisa ngurusin anak saya sendiri kok gitu. Saya ribet-ribet merancang undang-undang yang mengatur anak-anak. Apa itu PP Tunas itu Kak? Itu ya? Iya. Nge-freeze sebentar. Iya. Jadi gini kan, jadi ceritanya emang harus diikutin sesi diskusi ini. Kenapa sebenarnya pemerintah perlu hadir gitu. Jadi harus diikutin rangkaian obrolan kita ini nanti, karena sebenarnya nggak panjang ya penjelasannya. Kenapa sih pemerintah perlu hadir gitu? Ada apa sih di dunia ruang digital itu, ada apa sih gitu? Kenapa sih pemerintah kepo gitu? Sebenarnya nggak cuma di Indonesia, nggak, saya mau cerita dari awal ya Bapak Ibu, karena saya juga seorang ibu ya. Jadi begini ceritanya, ini sebenarnya semesta itu mendukung gitu. Kalau pernah baca Paulo Coelho, jadi saya ibu yang risau, karena saya kan termasuk ibu yang bekerja ya Kak ya, ibu yang bekerja, kemudian ternyata kalau anak kita itu main setelah pulang sekolah, itu kan ada space tuh dari jam 3 sampai jam 6, belum tentu dia mau tidur siang, ya kan? Ya, jadi ada waktu untuk dia itu senggang, yang kemudian kita perlu cek itu dia buka apa aja sih Gawainya. Nah, di gadgetnya kan kita pasti fasilitasi atau handphone, karena kan sekarang anak-anak itu kan memang pada tahun kita kena COVID itu kan semua orang tua online semua, jadi pasti anak-anak itu anak-anak yang lahir dan besar di era digital gitu. Kita harus perlu cek tuh, saya cek gitu kan. Ternyata kartun-kartun pun itu sudah modus. Kalau mau ditonton, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian perhatikan ya Kak ya, kalau kita lihat ada kartun, tapi benar nggak peruntukannya untuk anak-anak? Ternyata enggak gitu. Akhirnya pada saat saya dipotong, enggak nih gitu. Akhirnya saya diskusi, ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Sebenarnya kita sebagai pemerintah itu perlu loh untuk turun campur gitu loh, karena ternyata ruang digital itu luas kan, luas dan liar sebenarnya. Kalau kita mau lihat itu, jadi sebenarnya pemerintah itu mencari balancing sebenarnya. Bagaimana sih cara melindungi anak-anak agar tetap aman dan sehat di dunia digital, di ruang digital, karena luas sekali kan. Jadi awal mulanya peraturan ini dibuat kerisauan dari ibu-ibu. Kayaknya ditonton anak kita bener. Kita nggak ngarah kemana-mana. Yang ditonton kelihatan aja bener, ternyata belum tentu benar dan sesuai dengan peruntukan usianya. Nah kan kadang ibu, anak kita nonton kartun kok aman kok, ternyata belum tentu ditonton benar. Nah aku mau tanya nih, ini memang kalau bicara tentang gadget anak-anak, berapa banyak penggunaan gadget pada anak yang ada datanya nggak sih? Berapa banyak penggunaan gawai yang ada di Indonesia ini? Ini kita ngobrolnya semuanya pakai data ya. Iya. Sebentar, kita sambil lihat di slide yang kedua. Ya, setelah itu ya ini dia. Jadi akses internet itu sebesar ini dia. Itu 46%. Kemudian ini banyak besar ya, bisa kelihatan ya Bapak Ibu sekalian, bahwa anak-anak itu pengguna internet itu sangat banyak. Kenapa sih anak-anak sekarang apa sih dia? Media sosial, kemudian mencari informasi itu via googling, kemudian pembelajaran online. Jadi yang pertama yang dicari itu adalah hiburan. Hiburan itu apa? Nah itu bisa dilihat di slide ya Kak ya. Di slide 5, oke ya ini.